Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para penonton semuanya. Kami dari kelompok 1 berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi terkait dengan akad mudharabah. Kelompok kami yang beranggotakan Safa Madania Safitri, Niken Dwi Agustina, Yosa Putra Salsabila, Septina Hayu Hastiwi, dan Deva Oktariana. Silahkan disimak dan dicermati. Pengertian mudharabah. Definisi mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal atau harta pada amil atau pengelola untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati, sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 7/DSN MUI/4/2000, mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama yang dijalankan oleh dua pihak di mana satu pihak sebagai pemilik modal 100% sedangkan satu pihak bertindak sebagai pelaksana usaha. Rukun transaksi mudharabah. Yang pertama, transaktor. Kedua pihak transaktor di sini adalah investor atau sohibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas di mana mampu membedakan yang baik dan yang buruk serta tidak dalam keadaan tercekal seperti pailit. Yang kedua, objek mudharabah. Objek mudharabah terdiri dari modal dan usaha. Bentuk modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang yang dapat diperinci nilai uangnya. Sedangkan bentuk usaha atau kerja yang dapat diserahkan berupa keahlian yang menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola atau keahlian menjual, dan keahlian lainnya. Rukun yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul atau persetujuan dalam mudharabah adalah prinsip yang sama-sama rela. Pemilik dana setuju dengan perannya sebagai mengkontribusikan dana, sementara pengelola dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Syarat mudharabah. Menurut Afandi, syarat mudharabah adalah akad dan modal. Syarat terkait dengan orang yang melakukan akad atau akidan adalah cakap dalam bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad atau akid. Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana. Syarat untuk modal antara lain modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya. Modal harus dalam bentuk tunai. Besar ditentukan secara jelas di awal akad. Modal bukan merupakan pinjaman. Modal diserahkan langsung kepada pengelola dana secara tunai. Modal digunakan sesuai dengan syarat akad. Dan pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya akad mudharabah. Yang selanjutnya adalah landasan hukum mudharabah. Landasan hukum mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Yang pertama, Al-Quran.
surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idza qudiyatil sholawatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Hadis, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu an Shalihi bin Suhaibin an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun fihil barakatul bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa aghlatul burri bisya'iri lil baiti la lil bai'. Artinya, dari Sholih bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Yang ketiga, ijma'. Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengkiaskan atau analogi kepada transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerja penyiram, memelihara, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat atau penyiram mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan atau pertanian. Dalam mudharabah, pemilik dana atau sahibul mal dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha atau entrepreneur. Macam mudharabah. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah, di mana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, tempat, cara, dan objek investasi. Misalnya seperti tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya. Yang kedua, ada mudharabah mutlaqah. Adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana tidak memiliki batas. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola atas dana yang diinvestasikannya, digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan. Yang ketiga, ada mudharabah mustarakah, di mana pengelola menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Setelah penambahan dana oleh pengelola, bagi hasil usaha antara pengelola dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Alur transaksi mudharabah. Alur yang pertama, yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Bila nasabah dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dan penentuan kesepakatan bagi hasil. Yang kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mengelola usaha berupa keahlian dan kemampuan yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
Alur yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sohibul mal dengan nasabah sebagai mudhorib, sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha di mana bukan merupakan kesalahan nasabah, maka kerugian akan ditanggung oleh bank. Alur yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan perhitungan yang telah disepakati. Alur yang terakhir, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Aplikasi dalam perbankan. Yang pertama, pada sisi funding, mudorobah diterapkan pada 1. Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka waktu, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2/DSN MUI/4/2000 tentang tabungan. 2. Deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3/DSN MUI/4/2000 tentang deposito. 3. Akad mudorobah pada sisi funding ini yang bertindak sebagai sohibul mal adalah nasabah yang menyalurkan dananya kepada bank. Sementara itu, yang bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana adalah bank syariah. Dalam kapasitasnya sebagai mudorib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudorobah dengan pihak lain. Aplikasi yang kedua pada financing. Mudorobah pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan mudorobah, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus atau mudorobah muqayyadah. Pada pembiayaan mudorobah ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan mudorobah. Berdasarkan fatwa ini, pihak lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudorobah. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton. Kami dari kelompok 1 juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dari kelompok kami, memohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.